Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, di depan kita kali ini adalah mobil yang pada saat awal kemunculannya, ini mobil adalah mobil yang sangat menarik perhatian. Karena harganya itu bisa tembus seharga dengan Pajero Sport. Ini adalah Suzuki Jimny, yang mobil ini adalah mobil yang legend pada zamannya, lalu kemudian diproduksi untuk edisi terbarunya dan modelnya seperti ini. Memang kelihatan keren dan kelihatan lebih modern kalau kita bandingkan dengan edisi sebelumnya. Tapi yang gila mobil ini adalah harganya. Entah kenapa orang banyak yang membeli mobil ini, apalagi saat-saat ini di harga 500 jutaan. Dan di sini mobil ini tuh dipasarkan di angka 540 sekian juta. Untuk lebih jelasnya kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi mengenai harga dan proses pembeliannya seperti apa. Nah, kondisinya mobil ini adalah mobil yang baru, bukan mobil bekas. Dan untuk mobil ini kondisinya atau statusnya ready, siap untuk dibawa pulang kalau kalian punya duitnya, siap untuk transaksi pembelian mobil ini langsung dibawa pulang, bosku. Nah, yang menarik adalah mobil ini untuk mukanya kalau kita lihat memang identik dengan mobil-mobil Jeep. Grillnya yang modelnya kayak model-model vertikal kayak gitu, nggak horizontal, lalu kemudian di bawah ada fog lamp yang terintegrasi di bagian bumper bawah. Cuman bumpernya ini bukan besi tapi ini plastik, tapi memang desainnya modern dan keren. Untuk lampunya, mobil ini udah pakai lampu yang proyektor, dan kalau kita lihat memang lampunya kelihatan modern ya. Cuman kalau pakai yang ada palang-palangnya kayak gitu, ada yang LED lagi di bagian atau proyektor lagi di bagian tengah, itu jadi lebih keren lagi. Tapi setahu saya itu adanya di Jeep Wrangler atau Rubicon. Nah, di sini ada semacam kayak lampu sennya ya di bagian sini, bukan semacam lampu sen. Lalu kemudian ada fog lamp di bawah, ada headlamp washer di bagian bawah sini. Jadi lampu mobilnya kalau misalkan kotor dipakai off-road bisa dicuci dari bawah. Nah, untuk bagian depannya itu nggak ada kamera depannya karena mobil ini sepertinya belum support buat kamera 360. Di bagian depan hanya ada logo Suzuki, lalu kemudian bumper depan yang dia warnanya hitam dop kayak gitu, jadi kelihatan sangar. Nah, di bagian bawah sini sebenarnya ada pendingin radiatornya bagian atas, tapi di bagian bawah kalau kita lihat ada kayak plastik yang melandai jadi nggak lubang ke bawah. Jadi ini benar-benar untuk memaksimalkan pendinginan pada saat mobil ini dipakai di jalan. Jadi angin itu nggak terbuang sia-sia, larinya ke atas. Dudukan plat nomornya, dan di bagian bawah nih kalau kita lihat ya ada gardan depannya. Jadi mobil ini memang mobil yang diproduksi sebagai mobil 4x4, dan entah kenapa biasanya mobil-mobil dengan transmisi atau sistem penggerak 4x4 itu selalu lebih mahal. Nah, warnanya warna hitam. Terus di bagian atas nih kap mesinnya agak berdebu karena posisinya di pinggir jalan. Ada over fender yang besar, mirip-mirip kayak Rubicon juga, mirip-mirip kayak Hummer juga, dan memang modelnya mengikuti desainnya mereka. Terus untuk bannya, sayangnya untuk bannya dia agak kecil ya. Jadi kalau kalian beli mobil ini, sebaiknya bannya diganti. Pakai ban Dunlop Grand Track, tapi dia ukurannya 195/80 ring 15. Ya cukup kecil sebenarnya. Kalau kita lihat rongga untuk bannya cukup besar ya, masih bisa lah buat ring 16. Dan untuk tapakan ban yang lebih lebar 225 atau ya sekian lah bisa untuk mobil ini, jadi kelihatan lebih keren juga, apalagi kalau bannya pakai ban MT. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam sini sangat sederhana ya. Travel suspensionnya juga nggak begitu tinggi, karena kalau kita lihat suspensinya nggak nyampe ke atas, hanya di bagian bawah. Dan mobil ini adalah mobil leather frame. Kalau kita lihat di situ ada frame-nya. Dan ini velgnya dia pakai warna yang single tone atau satu warna gunmetal ya. Jadi kelihatan sangar juga. Nah, untuk lampu seinnya ada di fender juga, karena disematkan di bagian spion, jadi ditaruhnya di fender situ. Untuk wipernya dia pakai wiper yang masih besi, belum yang plastik. Jadi ya mesti hati-hati biar nggak kegores, mesti sering di maintain atau diganti biar nggak kegores kaca depannya. Nah, untuk spionnya nggak ada lampu seinnya di situ. Handle pintunya masih handle pintu yang dicongkel dari bawah ke atas gitu. Lalu kemudian ada anakan kunci biasa, dan ini ada bukan semacam ya, kelihatan kayak footstep, tapi dia hanya side skirt yang menghubungkan antara over fender belakang dengan over fender yang ada di depannya kayak gitu. Dan ini kalau kita lihat dari sini itu ground clearance-nya cukup tinggi. Ini ada Pajero 4x4 juga. Kelihatan ini masih lebih tinggi ground clearance-nya.
dan jarak sumbu rodanya pasti lebih pendek karena mobil ini mobil 2 pintu untuk sisi depannya dan 1 untuk pintu bagasi. Rem belakangnya masih menggunakan rem tromol, belum pakai yang cakram. Ukuran ban belakangnya sama seperti yang ada di depan, 195 juga, sama untuk warnanya juga. Lalu kemudian untuk frame-nya kelihatan dari sini, dan mobil ini pakai per keong, bukan per daun lagi. Dia pakainya per keong. Nah, ini ada talang airnya di atas. Bukan talang air ya, kayak tandon air. Apa sih? Saluran air lah intinya. Jadi kalau misalkan hujan itu nggak masuk ke bagian dalam mobilnya. Nah, untuk karetnya, line beltnya, garis jendelanya dibuat dengan warna hitam kayak gini. Dan ini materialnya karet. Di bagian belakang juga ada kacanya. Dan ini sudah dilengkapi dengan kaca film Vikul. Nah, ban serepnya model Konde ditaruh di belakang kayak gini, menggantung di belakang dengan model Konde. Jadi kalau kita lihat ini adalah Jimny yang all grip warna hitam. Di bagian belakang sini ada lampu mundurnya, lampu sennya, dan lampu stopnya pastinya. Posisi lampunya nggak ke bawah ya, nggak ada untuk lampu di bagian samping, dia posisinya ada di bawah semua. Nah kayak gitu. Cuman memang lebih gagah kalau misalkan bannya ini ditaruh di bawah. Nah, handle pintunya bagian belakang juga sama, dan ini pakai power back door. Jadi nggak mesti ditarik, dia akan didorong oleh pegas yang ada di bagian bawah sini nih. Nah, terus ini ada rumah untuk plat numbernya, dan di bagian belakang sini tempat buat taruh barangnya. Ya lumayan ada, tapi nggak begitu besar. Dan ini joknya bisa dilipat ke depan kalau misalkan kita butuh area bagasi yang lebih luas lagi. Dan kalau dilipat kayak gini, oh ya, mobil ini juga punya fitur untuk top tether, jadi bisa buat mengikat dudukan bayi. Nah, ini materialnya plastik, jadi covernya rapi di bagian belakang dan kelihatan kayak plat besi yang tangguh kayak gitu, ada motif-motif kayak ginian ya. Tapi ini sekali lagi bukan besi, ini plat plastik, tapi kelihatan keren juga. Nah, ada power outlet di bagian belakang. Kalau yang duduk di belakang butuh charger, nggak mesti rebutan dengan yang ada di depan. Dan yang di belakang pun itu dilengkapi dengan ini, bisa buat ditarik juga. Ini joknya imut, ada headrestnya masih dibungkus plastik karena ini masih baru. Ini ada seat belt juga, 3 titik untuk bagian belakang kiri dan kanan. Jadi sebenarnya di belakang tuh masih bisa buat duduk 2 orang, tapi kalau kita lihat posisinya kecil di situ. Nah, untuk pintunya ini plastik, hard plastik, cuman ini kelihatan kayak apa ya, kayak kurang rapih aja. Ada bagian sini mesti ada covernya lagi nih kalau mau lebih keren, dan nggak tahu ini buat apa ya. Ya kurang lebih kayak gitulah, harusnya lebih rapi lagi dibuatnya, tapi kayak gitulah adanya. Nah, di samping sama, lalu kemudian ini sama-sama pakai kaca film Vikul kan, pastinya untuk semua semua sisi kacanya. Untuk pintunya di bagian samping kiri semua materialnya plastik ya, nggak ada material soft di situ. Ini semua hard plastik, dan ini hand gripnya memang ala-ala mobil Jeep ya. Cuman kalau mobil Jeep itu kalau nggak salah Wrangler atau Rubicon dia pakai tali malah untuk menarik pintunya masuk ke dalam. Ini pakai handle yang cukup besar, tapi kalau kita lihat nggak begitu kokoh, tapi kelihatan garang. Nah, di bawah sini ada tempat buat taruh barang lagi, dan tentu ada speaker. Nah, untuk joknya, dia material joknya fabric bos, bukan yang kulit. Memang setahu saya semua Jimny itu materialnya fabric, nggak ada yang kulit. Dan ini slidingnya manual dan bisa mentok ke depan untuk akses kita menuju ke jok yang ada di belakang. Dan ini masih bisa dilipat ke depan lagi. Untuk recline-nya sebenarnya bisa dibawa juga. Nah, ini recline-nya diatur dari sini, dari bawah situ tuh, atau bisa dengan menginjak yang ada di sini karena terkoneksi juga. Dan ini memudahkan akses kita untuk menuju ke jok yang paling belakang. Dan kalau kita lihat, oh ya, di sini ada karpetnya juga. Kalau kita lihat jok belakangnya nggak begitu besar, dan pasti untuk orang yang seukuran orang dewasa bisa sih bisa, tapi kalau kita lihat sangat mepet kalau 2 orang dewasa di belakang. Biasanya lebih cocok untuk orang yang postur tubuhnya nggak begitu besar, atau bahkan anak-anak itu bisa masuk dengan
sangat leluasa di situ. Nah, di bawah sini ada cup holder 2, cup holdernya untuk orang yang di depan, bisa juga untuk yang di belakang. Kalau misalkan mau taruh botol di situ bisa tinggal taruh aja. Nah, untuk jok belakangnya dia udah punya headrest, dan ini headrestnya adjustable. Sayangnya ini masih baru jadi kita nggak buka ya. Nah, ini kulitnya, joknya materialnya fabric bukan yang kulit. Sekali lagi, tapi headrestnya dengan adjustable kayak gitu bisa diatur sesuai dengan postur tubuh kita. Nah, ini ada indikator buat transfer case-nya. Ya, kayak gitulah intinya. Terus bagian depan sini ada tempat buat taruh barang ukurannya semungil mobilnya, dan ada colokan USB. Ya, bisa buat charging dan lain-lainnya. Dan di sini bisa buat taruh barang, tapi kalau taruh handphone di situ kira-kira aman gak ya? Harusnya sih bisa, cuman karena dia materialnya plastik jadi agak licin. Kalau handphonenya handphone kecil sih boleh. Terus di atas ada hand grip, pegangan kalau misalkan mobilnya off-road, yang duduk di samping itu bisa pegangan di sini biar nggak guncang-guncang. Nah, ada airbagnya juga. Di sini ada kisi-kisi AC. Dia modelnya bulat kayak gitu, jadi kelihatan unik. Enak juga sih sebenarnya untuk mengarahkan AC-nya kemana dengan model bulat kayak gini. Nah, di atas tidak ada sunroof, sun visor, ada cerminnya, lampu baca juga ada. Lalu kemudian nanti kita coba lihat di sisi sebelah kanan ya. Nah, kita coba akses ke sisi sebelah kanan. Oh, nggak rapat. Lumayan berat pintu belakangnya karena di situ ada ada ban serep. Nah, bukan pintunya cukup lebar sebenarnya, apalagi pintunya cukup panjang ya, karena butuh untuk memudahkan akses menuju jok paling belakang. Di sebelah kanan juga bisa bisa duduk di jok paling belakang. Cuma di bawah sini ada apar loh ya. Dan ini aparnya cukup besar, ditaruh di bawah jok pengemudi depan. Ini sama, ini cukup luas akses untuk kita duduk di belakang, dan ini bisa direbahkan untuk sandarannya, memudahkan akses kita untuk ke belakang. Dan di sini pintarnya udah ditaruh plat plastik yang cukup keras, jadi kalau diinjak nggak bikin karatan nanti mobilnya, karena di situ materialnya plastik sekali lagi. Dan ini bisa dimundurkan lagi kalau misalkan kita mau naik. Dan untuk pengaturan joknya di sisi driver hanya pengaturan recline dengan sliding, nggak ada buat ketinggian. Recline sama sliding aja. Dan ini joknya sama, materialnya kulit tapi materialnya fabric tapi cukup lembut juga untuk pegang-pegangannya. Nah, mobil ini empuk ya duduknya. Di bagian sini ada buat tombol angkat tutup telepon, ada buat Bluetooth pula, dan ada buat naik turunkan volume. Dan mobil ini udah dilengkapi dengan cruise control juga. Jadi kalau kita mau berkendara dengan manja, kaki kita nggak mau capek ya, tinggal diaktifkan cruise controlnya. Nah, ini ada tempat buat cup holdernya. Lalu kemudian di sini ada tempat penyimpanan kecil, parking brake-nya mechanical, belum yang elektrik. Dan di bawah sini adalah untuk transmisi 4x4-nya, ada 2H 4H dengan 4 low press, lalu kemudian mundurkan ke bawah. Dan dia modelnya sequential, cuman maju mundur kelihatannya. Untuk paling belakang mesti ditekan dulu baru dimundurkan. Nah, transmisinya automatic, parking, mundur, neutral, drive, ada 2 dengan low. Ya, cukup lengkap sebenarnya. Untuk setirnya cukup mewah ya, setirnya udah dibalut dengan kulit dan jahitan-jahitan asli. Dan ini kelihatan mantap juga kalau kita lihat si setirnya. Nah, untuk setirnya ini bisa buat naik turun. Nggak bisa buat maju mundur ternyata, cuma bisa buat naik turun aja. Entah kenapa. Nah, ini untuk takometernya dengan speedometernya dia masih analog kayak gitu, belum yang digital. Dia posisi duduknya agak lumayan commanding, tapi sayangnya joknya ini nggak ada pengaturan buat ketinggiannya. Untuk AC-nya dia sudah digital tapi pakai knob yang putar kayak gini. Ini lebih mudah dioperasikan sambil kita mengemudi. Ada buat hill descent control, ada buat power window-nya, auto untuk bagian driver. Sebenarnya nggak ada yang buat kiri kanan ya, baru nyadar saya.
trim itu nggak ada tombol buat power window, adanya di sini semua. Sepertinya kiri kanan bukan di sini, dan ini buat entah buat sebelah kiri kali ya untuk yang ini. Nah, terus ini ada stability controlnya di bawah. AC-nya bisa di on off kan, ada modenya, dan buat sirkulasi udara ada. Front ready fogger ada, dan arah semburan tidak ada. Wah, kurang ya, tapi arah semburan mau gimana juga, mobil ini di 2 pintu. Nah, terus untuk kisi-kisi AC tengahnya dia modelnya bukan yang bulat. Untuk head unitnya pakai GVC. Mobil ini pajaknya kurang lebih 5 jutaan ya. Untuk mobil jenis ini ada headlamp leveling, dan ada buat pengaturan spion yang ada di bawah, bisa buat retract juga. Nah, itu bosku, untuk urusan mesinnya 1500 cc pastinya, dan kondisi mesinnya pasti masih sangat baik karena ini adalah mobil baru. Nah, itu yang bisa kita update tentang si Jimny ini. Kalau kalian tertarik dengan Jimny ini, silahkan hubungi kontak kita di deskripsi. Nggak usah malu-malu apalagi ragu-ragu untuk menanyakan tentang mobilnya, harganya, dan yang lainnya. Makasih, mohon maaf kalau ada yang salah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.